Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menjadi guru di era milenial dengan mengajar para siswa milenial. Baik, untuk mengajar di era milenial, apa yang paling harus kita perhatikan? Yang paling harus kita perhatikan yaitu bagaimana kita menggunakan metode-metode yang PAIKEM. Apa itu PAIKEM? Nah, metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kenapa itu perlu? Karena tantangan mengajar di era ini, di mana gadget, kita bisa temukan gadget di setiap saku orang, di setiap saku anak dengan mudah sekali mengakses gadget dengan berbagai entertainment dan games yang ada di dalamnya. Tentu itu menjadi tantangan tersendiri, menjadikan anak kurang semangat dalam belajar. Nah, untuk itu ketika anak mau belajar di sekolah, maka bagaimana guru berusaha membuat anak itu senang, membuat dalam belajar. Bagaimana belajar itu menyenangkan. Maka dari itu dibutuhkanlah ilmu, yaitu pembelajaran aktif. Baik, untuk mengajar anak-anak milenial, kita tidak bisa hanya memakai metode tradisional seperti ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi saja, tapi kita juga harus tahu dan kita juga harus paham serta menerapkan metode-metode kontemporer atau metode-metode aktif. Ya, ada banyak sekali metode-metode kontemporer. Nanti kita akan pelajari di dalamnya. Namun sebelum masuk ke metode kontemporer, guru harus ingat dulu untuk memanage kelas agar kelas itu menjadi menarik. Jadi guru harus mengatur kelasnya bagaimana agar posisi anak-anak yang ada di dalam kelas itu menjadi sangat komunikatif. Ya, posisinya menjadi komunikatif, mudah akses, jadi mudah mengakses temannya gitu ya, sehingga dengan demikian masuk ke dalam kelas itu anak sudah senang karena ada manajemen kelas, pengelolaan kelas. Jadi kelasnya dibuat misalkan dalam bentuk terkadang dibuat dalam bentuk conference gitu ya, terkadang dibuat dalam bentuk melingkar begitu. Nah, jadi memang harus kelasnya itu disiapkan untuk menarik. Dan jangan lupa juga untuk selalu memakai media pembelajaran, ya. Media pembelajaran itu sangat penting karena bisa membuat siswa itu tertarik untuk mengikuti pelajaran kita. Jadi di awal kelas gitu, guru memberikan penghantar sekaligus menampilkan gambar. Itu penting. Menampilkan gambar, menampilkan video pendek sebagai penghantar sehingga terbangunlah minatnya. Ya, terbangun minatnya. Sesudah itu dalam pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu kita harus paham ada banyak sekali metode-metode yang harus dikuasai oleh guru. Ya, selain tadi guru harus memanage kelasnya dengan baik, gitu ya. Kenapa sih kok harus di-manage kelasnya dengan baik? Karena untuk mobilitas tadi yang sudah saya sebutkan, jadi anak tidak terkungkung di kursinya, aksesibilitas, guru bisa pergi ke melihat siswanya yang paling belakang, bisa pergi atau mendekati siswa dari berbagai arah gitu ya, siswa juga bisa berkomunikasi dengan temannya. Kita bayangkan kalau posisi kursi itu seperti klasikal terus dengan siswa yang 40 seperti di kelas-kelas yang ada di Indonesia, itu bisa kita pastikan anak yang duduk di belakang akan sangat susah untuk mengakses anak yang di depan, begitu juga guru juga akan susah mengakses anak yang ada di belakang. Maka itu untuk mengajar anak-anak milenial di era milenial, guru harus sangat memperhatikan manajemen kelas terlebih dahulu sebelum kemudian menerapkan metode-metode kontemporer begitu ya. Nah, selain manfaatnya gitu untuk mobilitas, aksesibilitas, juga adanya komunikasi, kemudian interaksi
dan adanya dinamisasi, kelas menjadi dinamis. Maka dari itu culture-nya sudah terbangun menyenangkan. Suasananya juga tidak membosankan. Nah, sesudah guru ya menyiapkan kelas menyenangkan dengan media yang menyenangkan, ini saatnya bagi guru untuk menerapkan metode-metode kontemporer. Jadi jangan mengajar hanya dengan ceramah saja, karena kalau hanya dengan ceramah itu akan susah sekali untuk masuk ke dalam long term memorinya atau untuk diingat. Kenapa? Karena posisi siswa yang begitu pasif. Minimal dalam setiap kali mengajar gitu ya, guru itu menerapkan 3 metode dalam pembelajarannya. Begitu. Jadi metode yang esensial seperti video saya sebelumnya itu harus diterapkan, kemudian ditambah dengan metode tradisional dan satu lagi kontemporer, atau minimal 2 metode dalam mengajar. Jadi jangan hanya satu metode, misalkan ceramah saja, oh tidak ya. Ceramah apa tidak boleh? Oh boleh, tapi ceramah yang plus. Ya, itu pun durasinya hanya 10 menit cukup, atau paling lama 15 sampai 20 menit sebagai penghantar di awal. Ya, itu pun plus. Plus itu artinya dibantu dengan media, ada penekanan menulis kata-kata inti, maksud saya, untuk menekankan pentingnya apa yang disampaikan begitu. Jadi ditambah dengan tanya jawab ya, dan diawali dengan pertanyaan atau pretest. Itu boleh kalau memakai metode ceramah seperti itu. Tapi mengajar di era milenial jangan hanya memakai metode tradisional seperti itu. Harus ditambah minimal satu lagi metode pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Seperti misalkan metode index matching card, gallery walk, ya, snowball, games, kuis, dan sebagainya. Saya bisa ngasih satu contoh, saya berikan untuk aplikasi metode pembelajaran PAI. Jadi contohnya adalah ketika mengajar Al-Quran Hadis, ini untuk guru-guru agama Islam, sesudah mengajak siswa, yang pertama misalkan menampilkan ayat, gitu, ada dua jenis ayat yang diajarkan, ya, ayat tafsir atau ayat hafalan. Kalau misalkan mengajarkan ayat hafalan, pertama kali guru harus menampilkan apa capaian pembelajarannya. Kemudian di whiteboard, ya, sesudah itu guru habis menampilkan capaian pembelajaran, guru membangun background knowledge dari siswa dengan cara memberikan pretest lisan. Nah, sesudah memberikan pretest lisan itu, maka guru menyuruh siswa itu membaca ayat yang sudah ditampilkan satu persatu untuk dibenahi tajwidnya. Nah, sesudah itu kita terapkan tuh metode kontemporer. Apa itu? Ya, dengan permainan kartu. Nah, ini sangat menyenangkan dan sesuai untuk anak-anak milenial. Permainan kartu. Misal, tadi sudah diajari ayat beserta artinya, ya, tentang satu ayat Al-Quran, kemudian plus mufradatnya plus cara bacanya. Kemudian bagaimana agar anak-anak itu secara otomatis hafal, kan tadi ayat hafalan, secara otomatis hafal ayat dengan menyenangkan beserta artinya. Maka dibuatlah kartu-kartu, satu kartu berisi ayat, satu kartu berisi terjemahannya. Kemudian kartu-kartu itu diacak. Setiap siswa dibagi dalam kelompok, kemudian siswa itu disuruh memasangkan dalam waktu yang singkat. Jadi kita kasih durasi waktu, suruh masangkan yang singkat gitu ya, dibagi dalam kelompok. Nah, kemudian guru mengecek apakah pasangan antara ayat dan artinya itu benar. Nah, itu sangat menyenangkan tentunya dalam pembelajaran. Di era milenial ini, guru tidak boleh kalah, guru tidak boleh menyerah ketika kelasnya terasa begitu-begitu saja, tidak menyenangkan, dan menjadi guru yang kedatangannya tidak dinanti-nanti. Insya Allah, dengan memanage kelas dengan baik, mengelola kelas dengan baik,
kemudian menciptakan suasana yang fun. Karena learning yang sangat efektif adalah yang fun. Kemudian menerapkan metode kontemporer, insya Allah pembelajaran akan menjadi menyenangkan dan menjadi sukses. Anak-anak pun akan ketagihan untuk mengikuti kelas Anda. Baik, untuk penerapan metode kontemporer selanjutnya akan kita lanjutkan di video 2.